saya Maria Lufri Gutierrez dengan NIM 2001-140153 kelas C semester 6, mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai sintaksis bahasa Indonesia untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah kajian kebahasaan. Teman-teman, di sini saya akan memaparkan identitas pembelajaran dengan satuan pendidikan di SD Kimbana kelas 5 semester 1. Tema yang akan saya ajarkan, tema 3 makanan sehat, subtema 3 pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Dengan muatan bahasa Indonesia, pembelajaran yang pertama, alokasi waktu 1 kali pertemuan 1 kali 35 menit. Selamat pagi adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Doa mulai. Doa selesai. Tadi kakak lihat-lihat ada yang kurang semangat hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kakak ajak adik-adik untuk berdiri, kita menyanyi bersama. Adik-adik, hari ini kita belajar mengenai sintaksis bahasa Indonesia dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama itu melalui bimbingan guru dan menggali informasi dari berbagai sumber, peserta didik mampu mengkonsepkan macam-macam satuan sintaksis, baik kata, frasa, klausa, kelima, dan wacana dengan tepat. Dan yang kedua, setelah melakukan pengamatan dan bimbingan guru, peserta didik mampu menentukan macam-macam sintaksis, baik kata, frasa, klausa, kelima, dan wacana dalam teks dengan percaya diri. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam isi materinya itu, adik-adik buka buku siswa halaman 27 mengenai sintaksis. Kemudian adik-adik memahami apa isi dari materi tersebut ya. Nah, adik-adik, setelah adik-adik membaca isi bahan ajar, kakak mau tanya, apakah ada yang tahu apa itu sintaksis? Oke, baik. Jika tidak ada yang tahu, kakak akan menjelaskan mengenai pengertian dari sintaksis. Sintaksis merupakan pengelompokan kata dan kalimat. Nah, struktur dari sintaksis terdiri dari susunan subjek dengan simbol S, predikat dengan simbol P, objek dengan simbol O, dan keterangan dengan simbol K. Sintaksis bahasa Indonesia dibagi menjadi 5 jenis, yakni yang pertama itu kata. Kata merupakan satuan terkecil dalam sintaksis. Kata berperan sebagai pengisi fungsi sintaksis, penanda kategori sintaksis, dan perangkai dalam penyatuan satuan-satuan atau bagian-bagian dari satuan sintaksis. Nah, yang kedua, frasa. Frasa lazimnya didefinisikan sebagai satuan gramatikal yang berupa gabungan kata bersifat non-predikatif atau hubungan antara kedua unsur yang membentuk frasa tidak berstruktur subjek predikat atau predikat objek. Dan yang ketiga ada klausa. Klausa adalah satuan sintaksis berupa runtunan kata-kata berkonstruksi predikatif. Nah, adik-adik, yang keempat itu ada kalimat. Peran kalimat sebagai alat interaksi dan kelengkapan pesan atau isi yang disampaikan. Kalimat juga didefinisikan sebagai susunan kata-kata yang teratur yang berisi pikiran yang lengkap. Dan yang terakhir ada wacana. Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap, sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi dan terbesar. Adik-adik, setelah kita mengetahui pengertian dari sintaksis serta jenis-jenis dari sintaksis, sekarang kita akan melihat contoh dari jenis-jenis sintaksis. Yang pertama itu kata. Nah, contoh dari kata itu misalnya itu makan dan minum. Dan yang kedua frasa, contohnya itu Rina sedang belajar, Doni makan nasi. Dan yang ketiga itu klausa, ibu memasak, kami sedang bekerja. Nah, untuk contoh berikutnya itu kalimat, karena tadi dijelaskan bahwa kalimat itu harus memiliki subjek, objek, dan predikat serta keterangan waktu atau tempat. Nah, di sini contohnya itu Rina sedang belajar di kamar. Mereka bermain bola di lapangan. Dan yang terakhir itu wacana.
Contohnya itu akhir-akhir ini banyak orang ingin berlibur ke Pulau Tidung. Pulau Tidung terletak di wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta. Adik-adik, sebelum mulai kerja lembar kerja peserta didik, kakak akan membagi menjadi 4 kelompok. Nah, cara kerjanya itu nanti adik-adik isi nama kelompok, terus nama anggota kelompok. Nah, kemudian isi sesuai dengan suruhan yang ada. Nah, untuk soal nomor 2 ini juga sama. Cara kerjanya sama seperti nomor 1. Setelah dikerjakan, nanti adik-adik diskusi bersama teman-teman anggota kelompok, kemudian dipresentasikan hasil diskusinya. Adik-adik, dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa sintaksis dalam bahasa Indonesia sangat bermanfaat guna memberikan makna baik bagi pembaca maupun pendengar, serta memudahkan adik-adik untuk memahami isi bacaan yang adik-adik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kakak juga sudah sediakan soal sebagai evaluasi dalam pemahaman materi sintaksis bahasa Indonesia. Di sini ada 2 soal. Yang pertama, nanti adik-adik buatlah sebuah wacana, dan yang kedua, nanti buatlah 5 contoh frasa. Adik-adik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Doa mulai. Doa selesai. Pembelajaran sudah selesai. Selamat pagi adik-adik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye. Sekian dan terima kasih.